sempat sakit asam lambung dan bahkan sempat merasa sudah mau mati teman-teman. Tapi saya harus bangkit teman-teman, karena saya punya anak, punya istri. Gimana nanti kalau saya nggak bangkit, nasib mereka. Akhirnya saya nekat mengadu keberuntungan di YouTube, padahal dengan hutang saya yang segitu besar itu, terus saya menjadi YouTuber pemula kayaknya itu adalah jalan yang sangat konyol, yang Bukannya telek lencong ini telek sapi. Telek letong. Hus masuk frame. Aja ngomongnya letong, aja ngomongnya telek lencong, masuk frame video ini. Nggak bisa bila. Ngomongin lencong ke letong. Sapi. Aja guyu, jangan ketawa seru-seru. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di keluarga saya, Mas Blakra Vlog, teman-teman. Vlog. Nah teman-teman, hari ini saya mau menjelaskan lebih detail. Pasti teman-teman berpikir, buat apa sih, masa sih Mas Blakra yang keadaannya kayak gitu punya hutang sampai 500 juta, masuk akal nggak sih? Kan nggak masuk akal. Nah ini saya jelaskan, dan nanti ini adalah foto-foto waktu 3 tahun lalu atau 3 tahun apa 2 tahun nih? Ya. 2 tahun lah. 3 lah. Yo 32 lah, 23. Antara 3 tahun 2 tahun yang lalu ya. Ini adalah foto-foto waktu saya masih menjadi pengusaha kayu jati, pokoknya jual beli kayu sama furnitur teman-teman. Nah inilah teman-teman, waktu itu saya masih berbisnis kayu ya. Nah ini loh, etan rumah kupas loh teman-teman, sing biasa saya pakai syuting. Nah itu, nah ini sekitar 2 tahun yang lalu teman-teman, 2 tahun 3 tahun yang lalu itu saya punya banyak karyawan teman-teman, punya kuli panggul saya ada 8. Terus kuli furnitur saya, tukang furnitur saya ada juga 8. Begitulah dulu teman-teman, karena saya mengutamakan bisnis dulu daripada untuk membangun rumah waktu saya masih muda itu teman. Nah ini istri saya juga ikut survei kayu, dia juga ikut memutuskan beli kayu di mana, setor di mana. Nah ini waktu saya ada almari untuk kirim. Nah ini karyawan saya teman-teman. Jadi kalau bisnis kayu jati itu memang sangat hati-hati. Kalau nggak ada ilmunya bisa dipastikan bangkrut 100% teman-teman. Jadi begini teman-teman, saya itu mindset saya itu dari lulus SMP memang berambisi untuk menjadi pengusaha teman-teman. Itu mindset saya karena dari keturunan kakek saya, ibu saya, orang tua saya kan semua orang miskin teman-teman. Jadi saya itu berambisi untuk bangkit dari keterpurukan, itu intinya. Jadi tapi saya menempuh jalur yang salah, karena saya awalnya tahu ilmunya. Enggak. Enggak tahu ilmunya ya, bisa jadi. Awalnya saya itu bekerja sebagai buruh mebel. Saya tekuni sampai berapa tahun ya? Sampai 3 tahun ya. Saya tekuni sampai 3 tahun sebagai buruh mebel, itu malah berhasil saya. Jadi punya modal. Saya giat bekerja, terus akhirnya punya modal selama 3 tahun jadi buabu, malah saya karyawan. Selama jadi karyawan itu saya cuma tukang ukir almari, ya bikin almari, apapun saya jalani. Itu malah saya bisa mengumpulkan modal hampir 30 juta teman-teman. Nah, awalnya saya punya modal 30 juta. Terus saya belanjakan, aduh ini lekas ngerusui ini. Nah terus saya belanjakan, nekat buka usaha sendiri lah teman-teman. Dengan kesalahan saya itu, saya menekat usaha sendiri tapi tidak punya ilmunya. Intinya cuma nekat, modal saya nekat. Nekat. Setelah itu, setelah barang saya, dengan modal 30 juta saya bisa membeli kayu banyak sekali teman-teman ya. Kelihatannya banyak. Nah
setelah kelihatannya saya usahanya jalan ya, berjalan karena baru buka, punya dagangan banyak karena modalnya fresh lah. Setelah kelihatan usaha saya gede, belum berjalan itu masih merintis, saya langsung keluarga ini memberanikan diri untuk hutang bank. Nah, ketika survei bank itu lolos, bank langsung meng-ACC setiap hutang itu di ACC terus teman-teman. Setiap hutang di ACC. Akhirnya hutang pertama itu misalnya hutangnya 70 juta. Itu mentok kurang 30 juta kita sudah habis dagangan. Akhirnya lek rangane restruktur apa pokoknya jaluk Perpanjang. Kita minta dana lagi dari bank. Akhirnya dipotong. akhirnya kita nyairkan lagi dari bank. Lebih gede karena kita masih punya tanggungan. Jadi kita nyairkan lagi 100 dipotong untuk pelunasan sekitar 40, jadi cuma sisa 60. Nah 60 juta itu kita pakai modal karena kita nggak punya ilmu. Bangkrut lagi. Jalan satu-satunya ya memang cuma ngutang terus teman-teman, dan sampai akhirnya numpuk. Akhirnya utang teman sana sini, utang sana sini untuk nyaur. Terus sudah gitu kita butuh kendaraan sendiri untuk kirim sana kirim sini, nekat lagi utang di bank untuk beli mobil baru. Itu juga kesalahan teman-teman. Aduh Dok, jangan diganggu ya Dok ya, kene tak pangku kene. Nah begitulah teman-teman. Jadi sebenarnya kita itu dulu, aku sama istri itu juga keliling cari-cari kayu jati. Terus ketika kita sudah bangkrut, sudah habis, tapi kita pantang menyerah teman-teman, karena kita memang tidak tahu lah, pokoknya kita pantang menyerah gitu aja, harus bisa bangkit dari keterpurukan, entah dengan cara mindset apa ya. Aduh, wes gangguan nih. Tok mundur kene Dok. Guyune piye? Ayune piye? Kene lho, ndelok kamera kok kene. Alah aja mok rusuh kene. Alah kok ya sikile nyantol. Ayune piye? Heeh, ayune piye? Tekon ndi malah ngomong. Gua iki lali. Nah. Sek. Nah, teman-teman, setelah keterpurukan itu saya sempat drop ya, teman-teman. Saya sempat stres, sempat sakit asam lambung, dan bahkan sempat merasa sudah mau mati, teman-teman. Saya pernah sudah merasa itu sudah mau mati, sudah nggak ada harapan hidup karena stres. Tapi saya harus bangkit teman-teman, karena saya punya anak, punya istri. Gimana nanti kalau saya nggak bangkit, nasib mereka, gitulah intinya. Terus saya termenung, waktu itu sudah putus asa. Akhirnya saya nekat mengadu keberuntungan di YouTube. Padahal dengan hutang saya yang segitu besar itu, terus saya menjadi YouTuber pemula, kayaknya itu adalah jalan yang sangat konyol yang saya tempuh. Karena saya sudah nggak punya modal, utang banyak. Kalau hutang pun mungkin sudah nggak dipercaya orang ya teman-teman. Jadi pikiran saya stres. Terus jalan apa yang saya harus tempuh tanpa modal? Nah, waktu itu istri menyarankan untuk ke YouTube. Dia browsing gimana sih caranya mencari uang dari internet yang minim modal. Akhirnya memutuskanlah kita di YouTube, tiap hari nonton YouTube tutorial cara membuat video, gitulah pokoknya. Terus akhirnya saya memutuskan untuk tetap bekerja sebagai maklar. Dulunya kita beli sendiri, akhirnya kita jadi maklar kayu jati. Kan cuma nunjukkan kayu jati di sana ada, nah dapat persen gitu sambil bertahan hidup. Saya abadikan momen-momen kerja saya ya, tebang kayu, kalau ada
apa jenenge, ada pesanan gawang, ada pesanan kusen, ada pesanan furnitur, kita tebang kayu sampai ke penggergajian itu kita shoot terus, kita abadikan. Dan alhamdulillah mungkin itu adalah jalan rezeki dari Allah, teman-teman. Dari situ kita mulai bangkit lagi, teman-teman. Kita mulai bangkit, udah ada pendapatan sedikit-sedikit untuk menyicil hutang, untuk melunasi hutang-hutang, dan memulai hidup baru sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah setelah kita nekat babat di YouTube, tahu cara kerja YouTube, kita buat bikin akun baru, dan semuanya alhamdulillah dimonetisasi. Dan sampai saat ini saya sudah memegang atau milik ngarani nyekel nih, Megan. sudah memanajemen 3 akun YouTube monetisasi yang saya pakai hidup sehari-hari. Nah, udah dulu teman-teman, itu saja sharing pengalaman saya hari ini. Sama yang tanyakan harus komen. Saya sambung di lain waktu, saya sambung lagi di lain waktu kalau teman-teman masih ada yang penasaran. Oke, dah, terima kasih, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Sudah pada mau bubuk, teman-teman.